Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga Bapak dan Ibu hari ini masih tetap semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Pastinya Bapak dan Ibu sudah mengisi absen dan hari ini mungkin saya akan memaparkan tentang literasi digital. Komponen perangkat TIK. Apakah itu TIK? Pastinya Bapak dan Ibu sudah tahu. TIK adalah teknik informasi. Ibu tahu apa itu TIK? TIK adalah teknologi informasi dan komunikasi. Saya akan memaparkan ke bawah dulu. Ke atas. Peringkat data dan lingkungan. Perangkat teknologi yaitu ada media, lalu yang saling berkesinambungan ya, dan lalu pengirim ada umpan balik antara pengirim dan penerima. Ilustrasi di atas menggambarkan unsur-unsur komunikasi setiap pesan atau paket yang dikirim atau diterima. Tentunya ada unsur pengiriman dan penerima. Ada media yang digunakan untuk mengantarkan pesan atau paket, dan dalam proses pengiriman pesan atau paket ini tidak dapat dihindari terdapat gangguan. Begitu juga dengan umpan balik sebagai bentuk konfirmasi, sehingga kita lihat bersama bahwa TIK merupakan kegiatan komunikasi dengan teknologi. Kita sama-sama kita cermati tabel di bawah ini. Apakah benar TIK dan unsur komunikasi memiliki persamaan? Pada bagian gangguan, dapatkan Anda sebutkan jenis-jenis gangguan pada TIK dan identifikasi jenis gangguan tersebut, mana yang dapat kita kendalikan, mana yang dapat kita persamaan TIK dan unsur-unsur komunikasi. Unsur komunikasi yaitu pengiriman TX atau penerimaan RX. Perangkat keras seperti handphone, smartphone, komputer, desktop, laptop, dan sebagainya. Lalu pesan atau paketnya, teks, suara, gambar, atau video. Medianya boleh dari media kabel, mir, kabel atau keras. Umpan baliknya yaitu indikator centang pada WhatsApp tanda pesan sudah dikirim atau diterima oleh perangkat atau dibaca atau dibuka oleh pengguna. Lalu gangguannya dapat kita kendalikan atau tidak dapat kita kendalikan. Cara mengatasi gangguan, terutama gangguan yang dapat kita kendalikan, memiliki cara yang berbeda, tergantung tingkat dan jenis gangguannya. Pada umumnya, gangguan lebih banyak mempengaruhi kinerja atau perangkat TIK yang kita miliki, sehingga tips sederhana untuk mengatasi gangguan yang mempengaruhi
perangkat TIK kita antara lain, 1, langkah cepat atau A, dasar menghidupkan ulang perangkat kita atau melakukan update perangkat kita atau sebelumnya pastikan terlebih dahulu bahwa kita sudah memiliki data cadangan, risiko dan address rate adalah hilangnya data pada perangkat. Periksa kembali dahulu identitas persoalan. Periksa apakah perangkat kita sudah sesuai dengan kriteria minimum yang diminta oleh aplikasi yang kita jalankan pada perangkat kita. Jika ya, lanjutkan dengan pemeriksaan lainnya. Jika tidak sesuai, maka aplikasi tidak dapat dijalankan pada perangkat kita. Periksa apakah aplikasi tersebut membutuhkan koneksi dengan internet atau tidak. Jika ya, maka periksa apakah perangkat kita terhubung dengan internet atau apakah jaringan internet kita hidup. Jika tidak, maka lanjutkan dengan pemeriksaan lainnya. Alamat identitas dan akun. Di situ ada rumah, identitas akun, pesan paket, ini saling berhubungan ya. Lalu sekarang memberikan umpan balik. Ibu dan Bapak akan lebih hebat mungkin mengaplikasikan ini. Bayangkan ketika Anda mengirimkan paket, apa yang Anda perlukan tentunya alamat penerima agar paket kita tepat sampai di tujuan. Pihak penerima pun tidak dapat sembarangan menerima paket tersebut. Dia harus tahu dari mana paket itu dikirim. Semakin jelas siapa pengirim dan siapa yang dituju atau penerima, kemungkinan tingkat keamanannya data itu berasal semakin tinggi. Ilustrasi ini menunjukkan perangkat teknologi kita seperti rumah, memiliki alamat, identitas dalam bahasa TIK, alamat dan identitas kita disebut dengan akun. Bahasa sebelumnya kita sudah mencoba mengidentifikasikan gangguan. Gangguan terhadap alamat dan identitas kita membuat kita dapat kehilangan alamat atau identitas. Salah satu antisipasi kita terhadap gangguan adalah mengelola perangkat dan akun yang kita miliki. Perangkat TIK yang digunakan pada platform teknologi skala penggerak yaitu seperti komputer, laptop, dan HP. Nah, pada gambar ini ada perangkat TIK seperti desktop, handphone, smartphone, dan lain-lainnya. Adakah perangkat TIK dan ragam sistem operasi di atas yang baru Anda lihat? Belum pernah atau belum? Pastinya sudah pada menggunakannya. Setiap perangkat TIK sepertinya komputer atau desktop atau laptop dan handphone atau smartphone membutuhkan sistem operasi untuk membuatnya dapat beroperasi. Demikian pula dengan platform teknologi atau aplikasi. Untuk itu, agar Anda dapat memperoleh pengalaman dan manfaat maksimal dari platform teknologi skala penggerak, maka pada saat produk atau aplikasi pada platform teknologi skala penggerak tersebut mulai hadir, pada saatnya Anda perlu memperhatikan spesifikasi perangkat yang kita miliki dan kriteria minimum yang dapat diminta oleh masing-masing produk atau aplikasi pada platform teknologi skala penggerak tersebut. Yang terkait di dalamnya yaitu satu, sistem operasi yang digunakan. 2, ukuran RAM
atau random akses. 3, setelahnya ROM atau read only memory. 4, lain-lain. Langkah mengetahui spesifikasi perangkat yang kita miliki. Ada beberapa cara untuk mengetahui spesifikasi perangkat yang kita miliki, yaitu 1, user manual atau manual perangkat. 2, kotak pembungkus perangkat. 3, informasi dari pencarian di internet dengan kata kunci nama perangkat yang kita miliki. Ada beberapa tips atau cara untuk mendapatkan spesifikasi pada perangkat jenis komputer, desktop, laptop berbasis Microsoft, Windows, dan handphone atau smartphone berbasis Android antara lain sebagai berikut. Perangkat jenis komputer, desktop atau laptop berbasis Microsoft Windows untuk Windows 10. Tipsnya, tip 1 melalui Outlook atau FC. Buka menu start. Klik menu start tersebut, biasanya ada di Windows atau sebelah kiri bawah. Mungkin Bapak dan Ibu lebih paham masalah IT ini. Saat jendela menu start terbuka, langsung klik ke About Your atau PC lalu tekan Enter. Tip kedua, melalui sistem informasi. Buka menu Start. Ketik sistem informasi lalu tekan Enter. Untuk Windows 7, tip 1 melalui Properties pada My Computer. Buka menu File atau X. Atas, Bu. Buka menu File Explorer, lalu arahkan kursor pada My Computer, lalu klik kanan. Saat jendela pilih buka, arahkan kursor pada Properties, lalu klik ya. Tip 2 melalui instruksi DXDiag. Tekan lambang Windows atau R pada keyboard komputer, desktop, atau laptop secara bersamaan. Ini run seperti ada gambar 1.7. Di sebelah ini ada muncul ketik DXDiag pada kolom isian open, kemudian tekan enter atau klik OK. Perangkat jenis gawe berbasis Android. Untuk handphone atau smartphone berbasis Android. 1 melalui menu setting pengaturan. Temukan icon atau aplikasi setting pengaturan pada handphone atau smartphone atau Android dan klik untuk membukanya. Pada menu setting pengaturan, temukan menu About Phone atau tentang perangkat dan klik untuk membukanya. Pada menu About Phone tentang perangkat, temukan menu software, informasi, informasi, info perangkat lunak, untuk membukanya. Seperti yang contoh di bawah. Tip 2 melalui aplikasi seperti CDU atau AIDA 64. Langkahnya ada di bawah. Temukan, unduh, dan pasang install aplikasi CPU2 CPU Z melalui Google Play
Play Store di handphone atau di smartphone Anda. Setelah pemasangan dan install, hasil buka aplikasi CPUZ. Lalu pilih device pada aplikasi CPUZ untuk menampilkan rincian spesifikasi perangkat handphone, smartphone, dan yang Anda gunakan. Nah, lanjut ke mendapatkan produk teknologi dan aplikasi untuk mengoperasikan. Biasanya ada dua cara untuk mendapatkan mengoperasikan sebuah produk platform teknologi atau aplikasi, yaitu satu memasang install pada perangkat. Pada perangkat komputer, desktop, atau laptop, cara ini dilakukan apabila penyedia aplikasi menyediakan satu atau lebih file aplikasi dengan format X untuk dapat langsung dipasang atau diinstal pada perangkat komputer, desktop, atau laptop. Contoh aplikasi ada di situ, Bapak bisa lihat dan Ibu. Lalu pada gawai Android hingga saat ini kriteria minimum platform teknologi sekolah penggerak untuk gawai masih berbasis sistem operasi Android. Cara ini dilakukan apabila penyedia aplikasi menyediakan satu atau lebih file aplikasi dengan format APK untuk dapat langsung dipasang atau diinstal pada gawai berbasis sistem operasi Android. Cara lainnya penyedia aplikasi atau penyediaan tautan aplikasinya pada Play Store, kita dapat langsung menemukan di Play Store, mengunduhnya, dan secara otomatis akan terpasang atau terinstal pada gawai kita. Mengakseskan melalui web browser. Cara ini dilakukan apabila penyedia aplikasi menyediakan akses ke alamat situs tertentu untuk dapat mengoperasikan aplikasinya. Contohnya, sistem informasi Siplah melalui alamat situs siplahkemendikbud.go.id. Sistem informasi Dapodi melalui alamat situs yang tercantum di situ. Tip dan contoh yang digunakan di atas mengikuti kriteria produk platform teknologi sekolah penggerak yang hingga mengembangkan sejauh ini dapat digunakan pada perangkat komputer atau desktop dan laptop, memiliki browser dan berbasis sistem operasi Windows, serta untuk versi mobile dapat digunakan pada perangkat atau gawai handphone, smartphone yang berbasis Android. Ikuti informasi menjelang kehadiran produk platform teknologi sekolah penggerak dan perhatikan pedoman atau petunjuk teknis yang menyertainya. Lalu mengaktifasi akun belajar.id. Dalam sub bahasa 1.3 komputer perangkat TIK kita sudah sama-sama melihat pentingnya alamat identitas dan akun sebagai komponen perangkat TIK. Mengapa akun pembelajar pembelajaran belajar ID? Materi dan informasi dari Kemendikbud akan dikirim ke alamat pos elektronik akun pembelajar. Akun pembelajar akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud ke peserta didik dan tenaga pendidikan. Akun pembelajar akan digunakan untuk mengakses aplikasi resmi Kemendikbud. Akun pembelajar yang sudah siap pakai dan sesuai struktur satuan pendidikan masing-masing pengguna. Sudahkah Anda memiliki akun guru belajar? Belajar ID? Bapak dan Ibu? Sudah.
Kalau sudah, tolong diperlihatkan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu telah mempunyai akun belajar ID. Pastikan Anda sudah jika Anda sudah memiliki untuk mengaktifkan akun belajar, silahkan Anda masuk ke laman google.com dan login dengan menggunakan user ID dan password yang sudah Anda dapatkan di operator sekolah Anda. Nanti baca syarat-syarat dan permintaannya, lalu untuk di akun pembelajarannya serta menyetujuinya. Ganti password atau akun pembelajaran atau belajar.id Anda saat itu juga perhatikan agar menggunakan password yang aman namun mudah diingat dan terdiri dari minimal 8 karakter. Referensinya ada di bawah. Ya, mungkin itu pemaparan dari saya. Saya yakin Bapak Ibu lebih hebat dalam bidang IT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.